Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Diakon Prihartono. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak berjalan dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, di malam ini kami datang untuk bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami jika kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terhadap sesama, lembaga gereja, terlebih kepada Tuhan. Kami lebih mengandalkan kekuatan dan kuasa manusiawi kami, dan lalai mengandalkan kekuatan, kuasa, doa kami kepada Tuhan untuk melakukan fungsi dan tugas kami di gereja-Mu ini. Layakan kami yang datang untuk berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi persekutuan ibadah ini, serta nyalakanlah api cinta kasih-Mu di dalam hati kami, agar nyanyian, doa dan firman-Mu, serta persembahan hidup kami tidak hanya berhenti dalam ibadah ini, tetapi terus terwujud dalam ibadah aktual kami sehari-hari melalui doa dan kerja nyata yang memuliakan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur. Pembacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar Suara permohonanku, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. kepadanya hatiku percaya, Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, Dan berkatilah milik-Mu sendiri. gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Bapak dan Ibu, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita persiapkan bacaan kita di malam ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai 9. Kalau sudah, biarkan Alkitab dalam keadaan terbuka.
Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami persiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menghayati dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu pada kami semua, sehingga firman yang kami bacakan, firman dari Tuhan, akan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai 9 yang mengatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat orang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan ibadah di malam ini. Kalau kita membaca tentang kisah para rasul, seperti biasa Bapak Ibu, kalau kita menginginkan sesuatu atau mendambakan sesuatu, pasti kita harus teliti dan jeli. Contohnya, kalau kita menginginkan gitar semuanya, kita pasti harus benar-benar yakin kalau barang itu bagus dan suaranya enak didengar. Dengan cara apa? Kita harus mencoba untuk memetik ya, dari senar yang paling bawah hingga di atas. Akhirnya kita tahu bahwa oh, gitar ini layak dan bagus. Nah, akhirnya kita berselera, minat untuk memiliki. Dan begitu pun juga Bapak Ibu, tidak beda dari manakah asalnya cinta itu Bapak Ibu. Jatuh cinta itu awalnya dari mata turun ke hati. Ya, jadi kita sebagai orang yang percaya, walaupun kita tidak melihat Yesus, namun kita dalam iman kita masih harus yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Nah, dari awalnya cinta itu tadi bisa membuahkan suatu keinginan bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Tapi ada juga awalnya dari benci, tapi rindu. Tapi ada juga yang awalnya sakit hati, namun juga rindu.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi tema malam ini yaitu siap diproses oleh Tuhan. Dan bacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 pasal ayat 7 sampai 9 tentang Saul yang dirubah menjadi Paulus. Ya. Awalnya bencinya setengah mati. Amit-amit jangan sampai terpengaruh, jangan sampai mengikuti ajaran Kristus. Pokoknya bukan hanya sekedar benci, namun seorang Saulus berani melakukan pembunuhan yang keji, yang jahat terhadap orang-orang yang beragama Kristen, yang pengikut Kristus saat itu. Apalagi kalau kita lihat orang Saduki, waktu itu mereka tidak percaya mengenai kebangkitan Yesus sama sekali. Jadi Saulus dirubah Tuhan dari benci menjadi suatu ikatan cinta yang begitu erat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita baca dari ayat yang ke-7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Bahwa pengikut Saulus yang saya maksud, pengikut Saulus, murid-muridnya termangu-mangu. Heran, kenapa tujuannya dengan sekejap, dengan sangat dahsyat, dirubah Tuhan. Sehingga Saulus mengalami kebutaan, tidak bisa jalan, sehingga harus dituntun oleh murid-muridnya ke Damsyik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam tradisi Yahudi, suara yang datang dari langit selalu berkonotasi atau teofani dan merupakan suatu pernyataan dari Tuhan atau penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada Saulus. Ia pergi ke Damsyik yang kira-kira dari Yerusalem itu sekitar jaraknya 205 km, namun tidak mengurangi kegigihan dan semangat Saulus untuk membinasakan orang-orang yang percaya. Dari Damsyik dengan hati yang berkobar-kobar untuk menganiaya, membunuh secara keji, kejam terhadap orang-orang Kristen. Dengan membawa surat kuasa yang kuat dan legal yang diterima dari imam besar yang memiliki legitimasi kebebasan untuk kemana saja ia pergi. Ya, jadi Saulus itu mempunyai surat yang kuat di mana mereka harus pergi kemana-mana, tidak khawatir karena dapat surat dari imam besar. Kurang lebihnya begitu. Tetapi berbalik memanggil Tuhan Yesus, maksud saya memanggil Yesus sebagai Tuhan. Di situ diceritakan, kalau Bapak Ibu membaca sebelumnya, ada sinar yang sangat menyilaukan sehingga Saulus menjadi buta, tidak bisa melihat. Nah, di situ Tuhan memanggil Saulus. Saulus, kenapa kamu mengejar saya? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Nah, di sini Saulus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Ini adalah kesaksian Saulus bahwa Yesus itu Tuhan. Dan Tuhan merubah Saulus menjadi Paulus dalam proses yang sangat menyakitkan. Karena dalam 3 hari mengalami kebutaan, bahkan tidak mau makan maupun minum. Jadi dari buta menjadi melihat. Dan Saulus menjadi Paulus. Pertobatan Paulus diawali oleh suatu pembalikan keadaan, sifat arogansi, sifat yang mau menang sendiri, ya, dari pribadi Saulus yang berkeyakinannya bahwa ia melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk Allah. Jadi Saulus itu seolah-olah membunuh dan membinasakan orang-orang Kristen saat itu, seolah-olah menyenangkan hati Tuhan Allah. Dan itu juga didukung oleh bacaan imam besar, supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak cepat tumbuh subur seperti jamur, dan mereka berpikir harus menghancurkan orang yang percaya sama Yesus. Nah, Bapak Ibu, perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit menghasilkan transformasi yang radikal terhadap diri Saulus. Di dalam setiap harinya justru Saulus berubah menjadi Paulus, menjadi pribadi yang sangat taat kepada ajaran Yesus. Bukti pertobatannya adalah ia menggabungkan diri dengan jemaat di Damsyik. Saulus yang tadinya berhasrat membinasakan pengikut Yesus, tetapi malah tinggal dan bersekutu dengan mereka. Tak heran kalau jemaat banyak yang mencurigai kehadiran Saulus pada saat itu. Orang juga pasti berpikiran yang negatif terhadap Paulus. Awalnya Saulus itu orang yang bengis, kenapa sekarang mendekat ke orang-orang yang percaya pada Kristus? Jangan-jangan orang-orang pada negatif, jangan-jangan dia mata-mata atau mau membunuh kita. Karena orang-orang yang percaya sama Kristus, Saulus itu orang yang membahayakan. Ibarat kalau dekat sama Saulus, ibarat dekat di gua serigala. Nah, bukan hanya di Damsyik, Bapak Ibu. Jemaat di Yerusalem pun tidak mudah menerima Saulus. Mereka percaya bagaimana mungkin bisa Saulus berubah 180 derajat dalam segi pemikiran. Mindset-nya dirubah oleh Tuhan. Serta perilaku yang dulu dalam kutip penganiaya pengikut Yesus, kemudian malah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, pemahaman dan komitmennya juga bertumbuh. Ia bahkan mempunyai murid-murid yang juga menyembah Kristus dan menyebarkan ajaran kasih. Betapa kuat kuasa kasih Yesus. Rencananya berwujud. Dari awal, Saulus akan menghancurkan orang-orang yang percaya, namun dirubah. Rencana
Saulus jadi ambyar, jadi gagal total. Yang tadinya rencana yang udah mateng, akhirnya berbalik arah. Rasul Paulus pun tak terbayangkan oleh siapapun, termasuk murid-murid Yesus. Saulus bahkan tak pernah membayangkan juga kalau dirinya akan balik menjadi orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belum lama ini kita baru saja merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Kristus. Paskah tahun ini hampir suasananya sama dengan Paskah tahun yang lalu, di mana kita masih hidup dalam masa pandemi COVID-19. Kita masih menghadapi realita yang sama, bahkan dampaknya begitu luas dan meliputi berbagai sektor. Belum lagi kita harus menghadapi bencana alam di berbagai daerah di Indonesia, sehingga mengakibatkan munculnya perasaan kita khawatir, cemas, ketakutan akan masa depan. Namun Bapak Ibu, kita orang yang punya iman, sebagai orang yang percaya, Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh kebangkitan Kristus memampukan para murid yang semula takut, cemas, kehilangan harapan, menjadi pribadi yang kuat, penuh kasih, dan tak gentar menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa roh kebangkitan Kristus juga memampukan setiap orang yang percaya dan melakukan tugas serta tanggung jawab penuh kasih serta kedisiplinan. Roh yang Tuhan karuniakan agar kita tidak gampang mudah menyerah, tetapi tetap kuat sehingga kita dapat keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Tuhan kasihi, untuk itu jangan lagi kita mengizinkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan keputusasaan menguasai hati dan pikiran kita. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangan atas penderitaan dan kematian. Maka melalui bacaan malam ini, semoga kita menjadi orang-orang yang percaya, tetap setia, taat kepada Tuhan, dan selalu teguh walaupun kita menghadapi segala rintangan, tetap kita berjuang untuk menaklukkannya. Kasih Kristus kiranya selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan berjanji bahwa kita akan disertai sampai akhir zaman. Demikian firman yang kami sampaikan, kiranya semua akan menjadikan berkat, kekuatan, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan segala puji syukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh melakukan ibadah dengan penuh sukacita dan kedamaian. Ya Tuhan, kami mengakui kadang dalam menjalani kehidupan ini sering diliputi rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan frustasi. Namun, melalui sabda firman-Mu malam ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang menumbuhkan rasa sukacita, semangat baru, serta berkenan untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, karena di dalam Tuhan kami percaya ada pengharapan. Berikanlah kami anugerah kekuatan ya Tuhan, keteguhan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa rencana Tuhan tidak akan mencelakakan, namun rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan penuh harapan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GBIB Cipecang. Kiranya Tuhan memberkati tiap keluarga di sini, supaya selalu hidup rukun, penuh kedamaian, dan saling menjaga kedamaian, penuh kasih, penuh rasa tentram, dan tentu saja ada rasa cinta dalam ikatan cinta yang erat kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di GBIB Cipecang, supaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang dengan iman yang teguh, sehingga kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Kami berdoa untuk buat KMJ, Ibu Pendeta kami, Ibu Wasti, bersama keluarga. Kiranya Tuhan selalu memberkati, menaungi, memberikan kesehatan, dan baik sebagai ibu rumah tangga dan pelayan dalam gereja kami. Tuhan selalu berikan kekuatan. Tuhan selalu memberikan hikmat kepada Ibu Pendeta kami. Kami juga berdoa untuk para presbiter, karyawan gereja, unit-unit misioner, pelkat, panitia, BPBJ, dan yang terlibat di dalam pelayan Tuhan. Kiranya selalu Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, dari pimpinan tertinggi, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta Menteri dan seluruh jajarannya, TNI, Polri, Satgas COVID-19. Tuhan, berikanlah hati yang penuh hikmat dalam melaksanakan tugas masing-masing, demi tercapainya tujuan menjadi bangsa yang adil dan sejahtera. Di dalam menangani wabah COVID-19 yang saat ini masih menjadi pergumulan kami, ya Tuhan, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kiranya Tuhan turut campur tangan, sehingga semuanya akan dapat ditanggulangi dan Indonesia akan menjadi negara yang tentram lepas dari wabah COVID. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberi persembahan kepada Allah. Firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat yang pertama menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah keluarga Rabu 21 April 2021 sebagai berikut. Pemberitahuan peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat, ibadah hari Minggu 25 April 2021 pada ibadah pukul 6 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 1, 2, dan 3. Ibadah pada pukul 9 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 4, 5, dan 6. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja, dapat Bapak Ibu, Saudara-saudari baca di Warta Jemaat halaman 3 dan 4. Bingkisan Hari Raya. Dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka GPIB Jemaat Cepecang Jonggol ikut berpartisipasi dengan lingkungan sekitar melalui pemberian bingkisan kasih Hari Raya. Adapun kebutuhan bingkisan Hari Raya adalah sebesar 24 juta rupiah atau 300 paket. Jumlah dana yang terkumpul hingga Sabtu 17 April 2021 adalah sebesar Rp5.760.000 atau 72 paket. Dana yang masih diperlukan adalah sebesar Rp18.240.000 atau 228 paket. Mohon partisipasi warga jemaat dalam kegiatan pelayanan ini. Kegiatan HUT
Keempat, GPIB Jemaat Cipecang Jonggol. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun GPIB Jemaat Cipecang Jonggol keempat, maka akan dilaksanakan Cipecang Idol secara virtual dengan ketentuan yang dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di Warta Jemaat halaman 9. Vaksin COVID-19. Kepada warga jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol yang telah menerima vaksin COVID-19 dari Majelis Sinode maupun dari pemerintah setempat, harap melapor ke Sekretariat Gereja atau menginformasikan kepada Majelis Sektor untuk data gereja. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, ibadah malam ini telah selesai. Tuhan memberkati.